Setelah cukup lama membersihkan dirinya, Danu langsung bergabung dengan Papa, Mama dan juga Rio, bartender yang sudah menolongnya. Danu mendengarkan perbincangan kedua orang tuanya dan juga Rio. Danu masih menyimak apa yang sedang ayahnya bicarakan pada Rio. Pekerjaannya sangat jelas, kamu bisa menjadi asisten pribadi putraku. Apa kamu bersedia? Tanya Tuan Wijaya. Benarkah Tuan? Apa Anda serius? Tanya Rio merasa tidak percaya. Tapi, saya tidak kuliah Tuan. Pendidikan terakhir saya hanya SMA saja Tuan, apa yang bisa saya lakukan nantinya, lanjut Rio merasa rendah diri. Apalagi menyangkut pendidikan. Dia bisa bersekolah saja sudah beruntung, apalagi dia harus mengurus adik-adiknya yang masih membutuhkan pendidikan juga. Rio sudah kerja banting tulang untuk bisa mencukupi kehidupannya dan juga adik-adiknya. Rio bahkan rela bekerja menjadi bartender di saat malam hari, pada siang hari bekerja menjadi kuli bangunan jika ada yang mengajaknya. Jika tidak, hanya mengandalkan sebagai bartender saja. Kamu bisa melanjutkan pendidikanmu sambil bekerja juga. Jadi saya tidak akan mengulangi pertanyaan saya kembali, tegas Tuan Wijaya. Saya mau Tuan, tapi saya harus keluar dengan baik-baik, soalnya saya masuk bekerja di situ juga dengan cara baik-baik juga, jelas Rio. Baiklah, saya tunggu hingga lusa, jika lusa kamu tidak datang, maka saya anggap kamu tidak mau bekerja. Faham, ucap Tuan Wijaya tidak bisa dibantah. Maksud papa aku harus punya asisten pribadi juga? Tanya Danu yang baru mengerti akar pembicaraan ayahnya. Iya, kamu akan sangat terbantu jika mempunyai seorang asisten. Semakin kesini pekerjaanmu akan sangat banyak, apalagi semua ide-ide kamu sangat brilian. Banyak investor-investor luar yang ingin bergabung dengan perusahaan kita, jelas papanya. Baiklah papa, apapun itu aku akan melakukannya, jawab Danu menghela nafasnya kasar. Tapi untuk saat ini aku mau menenangkan diri dulu ke suatu tempat. Papa pasti sudah tahu kan apa yang terjadi. Jadi papa tidak perlu bertanya lagi, jelas Danu, dia seperti tidak ada semangatnya. Jelas saja Tuan Wijaya tahu, dia tidak mau jika anaknya salah bergaul. Apalagi jika ada yang mencelakainya. Tuan Wijaya selalu menggunakan jasa bodyguard untuk menjaga putra semata wayangnya. Dari hal-hal yang membuatnya celaka, para bodyguardnya sengaja ditempatkan jarak yang aman, tidak akan ada yang mengetahuinya. Para bodyguard yang disewa oleh Tuan Wijaya selalu menyamar dan berbaur dengan orang-orang. Baiklah, tenangkan dulu pikiran kamu. Papa yang akan mengurus perusahaan di sini. Tapi jika kamu tidak keberatan, kamu bisa mengurus anak perusahaan yang ada di kota K. Di sana sedang ada masalah, mungkin kamu akan tahu apa masalahnya, jelas Tuan Wijaya. Kalau begitu aku siap Pak, dengan begitu aku bisa melupakan masalahku ini dengan bekerja, jawab Danu mantap. Pandangan Danu tertuju pada Rio yang sedang memandanginya, Rio merasa bingung mengapa Danu memandanginya seperti itu. Kapan kamu akan ke sana? Biar papa urus semuanya, tanya Tuan Wijaya. Sayang, kenapa kamu mau pergi? Mama tidak setuju. Jika kamu pergi, bagaimana dengan Mama? Sela Mama Renata yang sejak tadi hanya diam. Ma, aku masih ada di Indonesia. Jika Mama ingin menemuiku, Mama bisa datang. Jadi Mama tidak usah berlebihan, ucap Danu, dia masih tidak habis pikir. Kenapa mamanya masih saja dramatik? Mama Renata hanya melirik sebal pada putra semata wayangnya. Mama Renata masih tidak terima jika putra semata wayangnya harus pergi dari rumah dan berada jauh darinya. Mama Renata tidak bisa jauh-jauh dengan putra semata wayangnya. Mama Renata sampai meneteskan air matanya, karena akan ditinggalkan oleh Danu. Bukannya apa-apa Dan, kamu kan tahu sendiri jika Mama paling tidak bisa jauh-jauh dari kamu, jelas Mama Renata. Mama bisa berkunjung ke sana kapanpun Mama mau. Bahkan Mama bisa menginap di sana jika dibolehkan oleh suami Mama yang sangat posesif itu, ucap Danu sambil melihat ke arah sang papa yang menatapnya dengan tajam. Biar saja papa kamu itu. Habisnya dia tega membiarkan putra kesayangan Mama pergi jauh dari mamanya, jawab Mama Renata melirik sebal ke arah suaminya. Danu, lebih baik kamu jangan pergi kemana-mana. Papa tidak mau jika Mama kamu sampai keluar kebarbarannya, tegas Papa Wijaya tidak bisa dibantah. Ayolah Pak, kenapa jadi aku yang tidak boleh pergi? Bukankah Papa sudah mengizinkannya tadi? Kenapa jadi berubah pikiran begitu? Itu sangat tidak adil.
Protes Danu tidak terima keputusan sang papa yang menurutnya tidak konsisten. Keputusan papa sudah bulat, jadi tidak bisa diganggu-gugat, jelasnya lagi, langsung beranjak dari duduknya. Danu sampai menghela nafasnya kasar. Dia tidak habis pikir jika sang papa sangat-sangat bucin akut. Rio yang melihat perdebatan tersebut hanya membuka mulutnya lebar. Dia masih tidak menyangka dengan apa yang dia lihat sekarang. Ma, kenapa mama kayak gitu sih? Kan papa jadi tidak mengizinkan aku pergi. Mama tega, ucap Danu merajuk seperti anak kecil, yang tidak diperbolehkan main keluar rumah. Mama hanya menyampaikan protes mama saja. Apa ada yang salah? Ucap Mama Renata tersenyum puas, melihat anaknya yang masih misuh. Mama jahat, jawab Danu pergi sambil menghentakkan kakinya. Mama Renata yang melihat anaknya merajuk langsung tertawa terbahak-bahak. Bahkan Mama Renata tidak sadar jika di sana ada orang lain juga yang menyaksikan perdebatan absurd itu. Mama Renata baru sadar jika masih ada Rio masih duduk melihat semuanya. Sejak kapan kamu ada di sini? Tanya Mama Renata konyol. Saya sejak tadi sudah ada di sini Nyonya, jawab Rio sambil nyengir kuda. Hah, benarkah? Jawab Mama Renata. Baiklah, kamu boleh pulang. Nanti jika kamu sudah siap untuk bekerja menjadi asisten pribadi putraku, langsung datang ke sini saja. Pagi-pagi, tegas Mama Renata, langsung beranjak pergi dari ruang tamu. Di sebuah apartemen yang ada di pusat kota, ada seorang gadis cantik dan juga modis sedang mendesa di bawah kungkungan seorang pria blasteran yang terkenal sebagai Casanova. Mereka berdua sudah sering sekali melakukan hubungan selayaknya suami istri. Sang pria tidak pernah tidak mengucapkan kata-kata cintanya pada gadis yang sedang di bawah kungkungannya. I love you honey, ucap sang pemuda sang sudah menuntaskan lalu dia menggulingkan diri di samping gadis cantik yang sedang mengatur nafasnya. I love you too sayang, jawab sang gadis yang sudah bukan gadis lagi. Siapa lagi jika bukan Yulika, gadis cantik yang bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Sayang, kapan kamu mau menikahiku? Tanya Yulika pada pria di sampingnya. Come on, bukankah sejak awal kita melakukannya atas dasar suka sama suka? Kenapa sekarang kamu memintaku untuk menikahimu? Jawab pria yang tidak lain dan tidak bukan adalah Devon. Sang Casanova sejati, bukankah kamu sudah berjanji, jika aku mau melakukannya denganmu kamu mau menikahiku? Tanya Yulika lagi.